Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai ekosistem di bab 7 pertama. Ini ya. Jadi kita mulai dari pelajaran yang pernah kalian pelajari di SD mengenai piramida ekosistem, ya. Jadi piramida ekosistem itu dibentuk dari berbagai unsur. Yang paling bawah di sini kamu lihat tumbuhan, kemudian ada hewan, ya. Tumbuhan di sini itu adalah produser, ya. Kemudian juga di atasnya ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Selanjutnya ada karnivora atau omnivora, ya. Dan mereka disebut juga sebagai konsumer primer, sekunder, tersier. Oke. Nah, semua rangkaian ini nanti juga ketika sudah mati, nanti akan didaur ulang didaur ulang oleh decomposer di sini bawah. Misalnya seperti cacing atau bakteria atau jamur lain-lainnya, ya. Jadi ini pelajaran sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit lebih jauh mengenai sebuah ekosistem. Jadi yang membentuk ekosistem ini tentu saja ada unsur seperti ini. Tapi bagaimana misalnya jumlah populasinya, umur populasinya, energi yang akan ada di dalamnya sebagai itu yang nanti akan dipelajari di level SMA. Jadi kita mulai dari efisiensi energi. Kita bisa melihat di bagian di tengah dulu, kita mulai dari sini ya. Jadi seandainya kita punya pohon sebagai produser, ya. Pohon ini dia anggaplah memiliki energi total produksi semuanya ada di sini, ya. Jadi dia menggunakan sinar matahari, kemudian dia fotosintesis membentuk makanannya dia sendiri. Oke. Tentu saja untuk hidup si tumbuhan ini juga akan menggunakan energinya dia di dalam respirasi, ya. Maka dari itu energi ini akan hilang, akan lepas ke udara. Oke. Maka dari itu sisa energi yang dibentuk net production-nya di sini adalah sebesar ini. Kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat jumlah energi ini itu bisa kita pecah lebih lanjut lagi. Yang pertama untuk perkembangan. Ya, seandainya si tumbuhan itu dari kecil dia tunas, dia mulai membesar menjadi batang, itu adalah energi yang dibutuhkan di sini. Kemudian di sebelah kanan adalah energi yang dilepas ketika dia mati. Ya, ketika tumbuhan mati dan didaur ulang oleh bakteria dan decomposer lainnya, ini adalah energinya. Nah, sisanya adalah energi yang nanti akan dikonsumsi oleh herbivora. Ya, kamu bisa energi di sebelah sini akan langsung naik ke atas. Ini di bagian atas ini kamu bisa melihat jerapah, ya, gambar jerapah herbivora, di mana energi yang diterima adalah besarnya sebesar ini, ya. Nah, energi yang di sini akan nanti digunakan juga sama seperti yang bawah, digunakan sebagai asimilasi, kemudian dilepas sebagai kotoran, kemudian dilepas sebagai respirasi CO2 ke udara, dan ini adalah yang diproduksi. Sama seperti tadi, energi yang digunakan untuk berkembang dan energi yang dilepas ketika dia mati. Nah, di bagian tengah ini adalah energi yang dimakan oleh konsumer berikutnya. Jadi dalam kasus ini dimakan oleh singa, ya. Jadi semakin lama jumlah energinya itu akan semakin lama semakin sedikit, ya. Yang tadinya sebesar ini akan menjadi sedikit. Semakin lama semakin sedikit lagi, ya. Nah, kita bisa lihat di tabel di sebelah kanan di mana ini contoh energi yang ada. Pertama kita melihat dari energi matahari. Jadi matahari ini anggaplah energi cahayanya itu sebesar ini 497.360.600 joule per cm kuadrat, ya. Jadi energi matahari. Kemudian disinilah berikutnya adalah produser. Di produser dia menggunakan energi matahari untuk fotosintesis. Anggaplah besarnya adalah 465 joule. Oke. Artinya apa? Energi yang dibentuk oleh produser itu hanya 0,1% daripada yang diterima dari matahari. Ya, tentu saja karena matahari energi luar biasa besar, ya. Kemudian di konsumer pertama di sini kamu bisa melihat misalnya jerapah ketika dia makan tumbuhan dia menerima 61,9 joule. Artinya dia menerima 13% dari tumbuhannya itu. Singa dia mendapatkan 13. Efisiensinya akan naik 21%, tapi jumlah energinya akan semakin turun seperti ini. Oke. Jadi kamu bisa menghitung efisiensi energi itu dari mana? Dari berapa asimilasi di step yang ada, ya, total asimilasi berapa yang diterima oleh si binatang atau si tumbuhan dibandingkan dengan berapa total asimilasi yang diterima dari step sebelumnya.
Jadi seandainya kamu hitung jerapah, kamu membandingkan angka ini dengan angka yang ada di bawah. Ya, 69 dibagi dengan 465. Seperti itu. Kamu bisa melihat semakin ke atas dia punya efisiensi akan semakin tinggi, tetapi energi yang diterima akan semakin rendah. Ya, karena energi akan lepas di banyak step seperti itu. Oke. Di sini kita bisa melihat grafik mengenai survival. Jadi bagaimana tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup lainnya dia bisa bertahan hidup, ya. Jadi kita punya tiga garis. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai sumbunya. Di sumbu X kita punya waktu, ya, dari dia lahir sampai dia mati. Dan di sumbu Y kita punya berapa persen organisme, ya, berapa persen makhluk hidup yang masih bertahan hidup. Seperti ini. Kita punya paling atas 100%, paling bawah 1%, 0%, ya. Jadi kita bisa lihat di grafik ini kita punya tiga garis. Yang satu itu garis putus-putus atas, garis lurus di tengah, dan garis putus-putus di bawah. Kita bisa melihat bagian yang tengah dulu dari tipe 2, ya. Tipe 2 inilah tipe yang normal, tipe rata-rata. Jadi semakin lama itu semakin mati, yang namanya hewan, ya. Jadi semakin lama akan semakin mati. Nah, tetapi seandainya kita lihat tipe nomor 1, misalnya mengenai manusia itu dari awal karena proses teknologi, karena teknologi maka kita juga bisa bertahan hidup jauh lebih lama, ya. Jadi umur rata-rata kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya 1 juta tahun yang lalu, seperti itu, ya. Jadi sampai satu titik ketika memang sudah ditakdirkan untuk mati, maka manusia akan mati seperti ini. Nah, porsinya tipe 1. Sebaliknya di tipe 3, di mana contohnya kodok, ya. Kamu bisa melihat baru mereka dari 100%, dalam waktu yang singkat mereka langsung banyak yang mati. Mungkin entah dikonsumsi oleh karnivora berikutnya, atau misalnya memang pengaruh faktor lingkungan. Ya, jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana berapa persentase dia bisa hidup di dalam lingkungan itu, ya. Jadi semakin atas posisinya adalah semakin hebat dia bisa bertahan di dalam lingkungan. Oke. Di sini kamu bisa melihat mengenai piramida umur. Ini juga pernah kamu pelajari di SMP, ya, mungkin di pelajaran geografi sosiologi, di mana kamu bisa melihat berapa perbandingan laki-laki dan perempuan dan umurnya berapa, seperti ini, ya. Jadi berdasarkan bentuk grafiknya kita bisa melihat berbagai jenis fenomena di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya bentuk yang standar itu seperti ini. Semakin ke atas jumlah populasi akan semakin sedikit, ya. Semakin ke atas umurnya semakin tua, dia akan semakin sedikit, seperti ini. Bentuk yang kedua di sini di mana kita bisa melihat seperti garis lengkung, ya. Kita melihat artinya apa? Bayi di bawah sini itu sangat banyak, ya. Populasi yang memiliki umur yang muda itu jauh lebih besar, dan semakin ke atas dia semakin sedikit, ya. Jadi seperti baby boom, ya, istilahnya. Oke. Sebaliknya di mana bagian yang atas, yang tengah atau yang atas ini lebih gendut daripada yang bagian yang bawah. Jadi kita bisa melihat di mana populasi bayi di bawah itu sangat sedikit, dan populasi yang paling banyak adanya di tengah atau atas. Jadi ini menunjukkan sistem ekosistem yang mulai retak. Jadi mulai pelan-pelan populasi semakin tua. Jadi seperti misalnya Jepang atau Cina, dia juga populasi seperti ini. Oke. Nah, kita bisa contoh di atas di mana populasi dunia 2017 itu grafiknya seperti ini, ya. Jadi secara keseluruhan ya stabil, tidak masalah, seperti itu. Dibandingkan dengan misalnya beberapa puluh tahun yang lalu di mana baby boom, di bayinya itu luar biasa banyak, bentuknya akan seperti yang nomor 2. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.